Halo Sagitarius, apa kabar kalian semuanya? Semoga dalam keadaan baik-baik aja dan bahagia selalu ya. Kali ini kita buat general reading untuk pesan semesta di bulan April. Tapi ingat gak resonate untuk kamu semua, ambil positifnya aja, selebihnya buang bijaksana menyikapi. Kalau kamu ingin buat personal reading atau konsultasi pribadi, kontaknya ada di keterangan profil ya, atau di bawah video ini. Dan untuk lihat reading yang lain, kamu bisa cek di beranda atau list video channel, sifatnya timeless, jadi bisa kamu tonton kapanpun kamu ketarik untuk nonton atau baru nemuin readingan tersebut. Oke, sekarang kita lihat pesan untuk kamu, pesan semesta untukmu bulan April, zodiak Sun, Moon, Rising, Venus, Sagittarius. Oke, di sini kita punya Seven of Pentacles. Untuk beberapa orang di sini kamu masih harus sabar menunggu ya. Mungkin hasil yang kamu inginkan itu belum bisa datang ke arahmu ya, bukan nggak ada tapi belum gitu. Contoh nih di segi keuangan atau pekerjaan kamu ya, mungkin kamu ngerasa kok kapan ya kok nggak berhasil misalnya ya, kapan ya akan ada hasil yang maksimal. Nah kayak gitu, ini kamu harus sabar dulu gitu ya. Sebentar lagi kok, nggak lama kamu akan memetik hasil dari kerja keras kamu. Tapi di sini selagi kamu menunggu, kamu juga harus mengadakan evaluasi kayak gitu ya, atau observasi gitu ya, tinjau ulang pekerjaan kamu ya, seperti itu. Dan untuk beberapa orang di sini kalau kamu menginginkan pekerjaan ya kamu jangan diem aja gitu ya. Kamu harus mulai bertindak di sini. Ya. Kamu harus mulai bertindak, ambil langkah awal ya. Misalkan kamu ingin bekerja apa, ya mulailah untuk cari gitu ya. Tanya-tanya misalkan ada lowongan di mana. Nah, kayak gitu loh ya. Jangan merasa apa ya? Jangan hanya berpikir gitu loh istilahnya ya. Jangan hanya berpikir, membayangkan, melamun tapi nggak ada effort gitu ya. Seperti itu. Sorry. Kemudian di sini ada the moon. Hati-hati ya dengan kekhawatiran kamu. Hati-hati dengan bayangan-bayangan masa lalu terutamanya ya. Mungkin ada beberapa di antara kamu nih yang merindukan sesuatu ya. Kayak kamu tuh ngebayangin gini loh, sekarang kok seperti ini ya, dulu gitu, sekarang kok seperti ini. Aku tuh pengen banget kembali lagi seperti dulu, bisa seneng, bisa misalkan ya dapat duit, kerja, tiap bulan dapat gaji. Nah misalkan kayak gitu, nah kamu itu kayak rindu masa-masa itu gitu loh. Tapi kerinduan kamu ini ada sisi galau, iya kayak sedih gitu, tapi ada sisi dimana kamu kayak ingin kembali tapi ada rasa senang gitu loh di situ. Ya, perhatikan lagi ya, jangan tenggelam atau larut ke dalam lamunan ya, atau hayalan yang nggak pasti, yang udah-udah gitu. Yang jelas di sini kedepannya next itu bagaimana, harus gimana gitu. Tapi mungkin nggak dari segi yang aku bilang tadi aja ya, dari segi pekerjaan atau keuangan. Mungkin ini bisa galaunya kamu, ngelamunnya kamu ini, yang kamu bayangan ini, yang kamu rindukan ini bisa macam-macam ya, bisa di relationship gitu ya. Cuman karena di sini sebelahnya kamu adalah Nine of Pentacles, aku ngebayanginnya mungkin di money kamu, situasi keuangan kamu gitu. Kamu kayak galau di situ gitu loh. Ya kamu mungkin ngerasa kayak nggak seperti dulu gitu. Ya, dan kamu kayak ingin kembali tapi rasanya nggak mungkin dari segi usia gitu ya. Contoh misalkan kalau di pekerjaan, kadang kan batas kerja itu kan ada batasnya ya. Mungkin usia kamu udah nggak nyampe, nah atau nggak bisa lagi di situ, nah kayak gitu. Dan kayaknya nggak mungkin deh gitu loh ya, kembali nggak mungkin gitu. Seperti dulu nggak mungkin. Nah makanya di sini hadapilah yang pasti-pasti aja gitu ya. Kamu bisa menciptakan sesuatu yang baru di sini untuk hidup kamu. Nggak perlu yang belakang udah belakang gitu, nggak usah dilihat lagi gitu ya. Lihat untuk kita ngebayangin, untuk kita motivasi nggak apa-apa. Tapi jika itu buat kamu sedih, nggak usah gitu loh ya. Kamu harus hadapi realitas saat ini gitu. Dan aku juga ngerasa untuk beberapa orang ini
Moon ini kamu mungkin lagi sensitif-sensitifnya ya, jadi hati-hati jika kebayang sesuatu yang menyedihkan gitu ya. Energi bulan sangat mempengaruhi di sini. Kemudian di sini ada Two of Swords. Oke. Untuk beberapa orang di sini kamu akan lebih sensitif ya. Jadi tapi di sisi sensitifnya kamu ini, kamu tahu apa yang kamu lakukan ya. Jadi kamu udah bisa ya kayak berani menolak gitu ya, yang tidak sesuai dengan hati kamu atau keinginan kamu gitu. Jadi kalau iya enggak gitu. Dan aku juga ngerasa kamu ini udah kayak nggak peduli gitu loh ya, kayak udah nggak mau tahu urusan orang lain ya. Aku nggak mau tahu orang mau bilang apa tentang aku misalkan ya. Aku juga nggak mau tahu apa urusan orang lain gitu ya. Nah gitu, aku lebih ke diri sendiri gitu loh ya. Kamu kayak buat kayak batasan gitu loh ya. Kamu nggak mau mikir banyak gitu loh, atau kamu nggak mau mikir lagi, nggak mau dengerin lagi apa yang dikatakan orang, tapi kamu lebih mendengarkan kata hati kamu. Di sini kamu berani untuk meng-cut off juga orang-orang yang nggak sesuai dengan kamu. Bahkan di sini kamu juga nggak mau mendengarkan omongan-omongan orang yang akan mempengaruhi pikiran kamu atau jalan pikiran kamu gitu ya. Bertentangan istilahnya gitu loh, bertentangan dengan diri kamu atau hati nurani kamu gitu. Kan tadi gue bilang kamu ini orangnya sensitif ya atau peka. Kamu di sini juga akan lebih memahami bagaimana intuisi kamu, bagaimana hatinya kamu, bagaimana perasaannya kamu gitu. Contoh misalkan kamu punya satu pemikiran dan pemikiran kamu itu akan digoyahkan oleh orang lain, misalkan ya orang lain tuh ngomong begini gitu. Kalau sebelumnya mungkin kamu gampang goyah gitu ya, atau gampang bukan gampang goyah ya, kayak kamu dengerin lah omongan orang gitu ya. Ini kali ini enggak, pokoknya enggak, aku harus begini gitu ya. Contoh misalkan kamu menunggu seseorang nih ya, menunggu seseorang, padahal kamu menunggu tidak pasti. Di sini kamu tahu nggak pasti, tapi hati kamu bilang kamu belum selesai dengan orang tersebut gitu. Dan orang-orang di sekitar kamu itu kayak ngatain gitu loh, ngapain sih ditunggu, dia nggak bakal datang deh, dia nggak bakal balik deh gitu. Tapi kamu tahu di sini, kamu yakin banget dia bakal datang gitu atau bakal balik gitu istilahnya, karena cuman diri kamu sendiri yang tahu. Kamu tahu bahwa kamu memang belum selesai dengan orang ini gitu loh istilahnya. Nah di sini kamu kayak nggak mau tahu gitu loh apa yang dikatakan orang mau ngomong bagaimana, orang mau bilang apa, nah kayak gitu loh. Di sini kamu lebih bisa berani gitu ya. Walaupun di sisi lain kadang-kadang kamu masih ragu juga ya, omongan orang itu kadang-kadang mempengaruhi emosi kamu, pikiran kamu. Tapi di sini kamu udah lebih ini sih, aku lihatnya lebih berusaha untuk belajar paham gitu loh ya, karena di bottomnya kamu di sini ada Wheel of Fortune ya, di sini juga ada Seven of Pentacles gitu. Kamu kayak observe gitu ya, atau evaluasi gitu loh, dan belajar di sini apa sih yang baik untuk kamu atau tepat untuk kamu, misalkan kayak gitu ya. Tapi ini bisa macam-macam ya dalam konteks masalahnya, cuman yang aku beri contoh ya tadi itu gitu. Mudah-mudahan paham ya, nggak paham ya ambil poin pentingnya aja gitu. Yang jelas di sini kamu kayak berani berkata tidak, berani menolak ya iya, enggak gitu. Bahkan orang-orang yang coba mempengaruhi pikiran kamu mungkin atau keputusan kamu ini, kamu benar-benar nggak mau dengar gitu loh. Kamu hanya mendengarkan kata hati kamu atau batin kamu atau intuisi kamu. Kamu gak mau mendengarkan omongan-omongan orang, gak mau ikut campur urusan orang gitu. Udah gak peduli, gak mau gitu dengan hal-hal seperti itu. Kemudian di sini kita punya playfulness, bersenang-senang. Kartu ini meminta kamu untuk bersenang-senang ya, buat diri kamu bahagia, ceria. Kamu bisa ini traveling di sini ya, karena
Ya seperti yang bilang tadi, mungkin ada kegalauan dalam diri kamu masih gundah, resah, gelisah, stres gitu ya, banyak ngelamun dan kamu kayak ngerasa jenuh, ngerasa lelah gitu ya dengan kondisi kamu kok kayak gini terus. Nah di sini bersenang-senanglah ya. Kapan sih terakhir kali kamu bersenang-senang, kamu happy, kamu ceria, kamu gembira, ya kayak gitu. Dan di sini honeymoon ini meminta kamu untuk melakukan perjalanan gitu ya, kayak traveling gitu. Kemudian di sini ada separation. Oke, mungkin ada yang baru putus nih ya, makanya kamu masih galau di sini ya. Kamu butuh untuk nyenengin diri kamu gitu. Dan di sini tetap optimis ya untuk kehidupan percintaan kamu ya. Ada separation, baru putus, ada yang baru putus ya, nggak lama putus gitu. Makanya kamu masih dalam kondisi galau, sedih gitu. Ya, kayak masih dilema gitu ya, masih ya gundah-gundah kayak gitu ya. Dan untuk yang berpasangan di sini mungkin ada yang LDR ya, ada yang beda kota, pulau atau negara, ada yang berjarak, atau mungkin ada yang nggak komunikasi misalkan. Aku lihat di sini akan ada pertemuan kok ya, ada pertemuan atau honeymoon ya. Dan playfulness ini kayak mungkin ya ada fase dimana kamu dengan pasangan kamu akan bahagia lagi gitu, karena selama kamu berjarak, selama kamu berpisah mungkin, ataupun ada konflik ya. Kalau ada konflik tuh yang seperti yang bilang tadi, mungkin kamu nggak komunikasi atau komunikasi karena di blok gitu kan, atau untuk beberapa orang mungkin tapi aku nggak bilang putus ya, belum putus, karena ini untuk yang berpasangan, jadi mungkin kayak masa break gitu loh, kamu punya masalah gitu. Nah ini kayak mempengaruhi emosi banget gitu loh ya, jadinya kan sedih kalau nggak hanya kamu tapi pasangan kamu juga gitu. Makanya di sini ingin adanya honeymoon atau pertemuan, atau kayak kalian kembali bersama gitu, karena kalian tuh kayak saling merindukan gitu ya, masih saling menginginkan kayak gitu ya, masih ngebayangin satu sama lain, karena saat kalian bersama itu ngerasa bahagia banget kayak gitu. Dan untuk beberapa orang di sini, kalau hubungan kamu yang sudah menikah, mungkin akhir-akhir ini kamu berjarak ya, atau ada agak dingin gitu. Nah ini kayak kamu tuh diminta untuk cobalah ya liburan bareng dengan pasangan kamu, ajak pasangan kamu tuh bersenang-senang, atau kayak bermain layaknya masih anak muda gitu ya, anak muda yang masih kayak pacaran kayak gitu ya, seperti itu, biar hubungan kamu ini semakin hangat gitu ya. Karena di sini ada separation ya, separation ini kayak akhir-akhir ini mungkin kalian ada sedikit problem yang mengakibatkan hubungan kalian renggang gitu, atau mungkin pasangan kamu jarang ya ada di rumah misalkan karena sibuk bekerja. Nah bisa juga kayak gitu ya, makanya di sini luangkan waktu untuk bersama dengan pasangan kamu. Kemudian di sini kita lihat dari oracle angel, dari angelsnya apa pesannya untuk kamu Sagittarius. Kita ambil aja ya. Di sini ada it's up to you ya, semuanya terserah kamu. Terserah kamu ya. Ini mungkin membantu menjawab pertanyaan kamu ya, kalau kamu yang lagi bingung ingin melakukan apa, ingin berbuat apa, misalkan ingin melakukan ini dia ragu. Nah, ini semuanya terserah kamu. Kemudian di sini ada let go. Let go ini tentang melepaskan ya. Nah, ini untuk kamu yang harus dilepaskan, lepaskan ya. Yang harus ditinggalkan, ditinggalkan di belakang gitu. Yang harus dirubah, rubah kayak gitu. Ya, dan maju terus ya, bergerak ke depan. Kemudian di sini ada there's something better ya, di sana ada yang lebih baik atau ada yang lebih baik gitu. Ya ada sesuatu yang lebih baik, atau di sini juga membicarakan bahwa hubungan kamu akan lebih baik nanti ya, untuk kamu yang sempat break, sempat berpisah atau sempat jeda misalkan. Ya, kalian akan baik lagi di sini ya. Gitu. Dan aku juga ngerasa untuk sebaliknya ya, ada beberapa di sini yang kamu single, yang sudah berpisah. Mungkin akan ada mantan ya.
Mungkin ada yang mantan ya, mantan kamu mungkin akan balik lagi. Tapi semuanya terserah kamu di sini, kembali ke kamu. Apakah kamu menerima dia balik atau enggak gitu. Begitu juga jika kamu yang masih yang berpasangan tapi hubungan kamu mungkin di sini lagi enggak komunikasi atau no contact. Ya. Akan ada perbaikan dalam hubungan kamu atau pasangan kamu mungkin akan kembali sama kamu atau ngubungin kamu. Tapi semuanya tuh terserah kamu ya. Kamu mau menerima atau enggak. Cuman di sini aku lihat dengan adanya there's something better, keadaannya akan lebih baik kok. Cuman di sini ya mau atau tidak terserah kamu gitu. Oke, jadi ini saja yang bisa aku sampaikan buat kamu. Kalau ada salah kata, ada kurang lebihnya mohon maaf. Ada yang belum kamu pahami, ambil poin pentingnya aja yang bisa kamu pahami. Sekian dulu, terima kasih, sampai jumpa.